Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Volume tabung. Nah, tabung adalah sebuah bangun ruang prisma, ya, alasnya bentuknya lingkaran. Nah, volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya tabung bentuknya lingkaran, maka karena luas lingkaran itu pi r kuadrat, maka volume tabung adalah pi r kuadrat T. Nah, yang mana ini menunjukkan jari-jari dan ini menunjukkan tingginya. Nah, pi itu bisa 22/7 jika jari-jari atau tingginya tabung itu kelipatan 7, dan kita bisa menggunakan pi juga 3,14. Nah, contoh soalnya. Sebuah tabung mempunyai tinggi 14 cm dan jari-jari alasnya 3 cm. Hitung volume tabung tersebut. Nah, kita masukkan. Yang diketahui adalah tingginya 14 cm dan jari-jarinya di situ dilambangkan dengan R. R-nya adalah 3 cm. Nah, kemudian mau menghitung volume, masukkan ke volumenya tabung. Berarti pi r kuadrat T. Nah, sekarang pi-nya kita ambil yang berapa? 22/7 apa 3,14? Kita lihat. T-nya di sini adalah 14. 14 adalah kelipatan 7. Berarti pi-nya lebih mudah. Kita gunakan 22/7. Jari-jarinya 3 kuadrat kali tingginya adalah 14. Kemudian kita sederhanakan. Menyederhanakan berarti atas bawah. 14 dibagi sama 7 berarti sini dapat 2. Berarti kita tinggal mengalihkan, ya. 22 kali 3 kuadrat adalah 9 dikalikan sama 2. Berarti hasilnya adalah 396. Nah, tadi adalah cm satuan dari tinggi dan jari-jarinya, maka volumenya adalah cm kubik atau pangkat 3. Nah, kita lihat soal yang kedua. Sebuah tabung mempunyai volume, ya, tabungnya mempunyai volume 3080. Jari-jari alasnya 14 cm. Tentukan tinggi tabung. Nah, volume tabung tadi rumusnya apa? Yaitu pi r kuadrat T. Pi r kuadrat T sama dengan 3080. Nah, karena di sini jari-jari alasnya adalah 14. 14 adalah kelipatan 7. Berarti kalau begitu pi-nya kita gunakan 22/7. Dikalikan sama jari-jarinya 14 kuadrat. Biar lebih mudah kita menghitungnya, 14 kuadratnya saya tulis 14 kali 14, ya. Biar baginya kelihatan. Kemudian dikalikan sama tingginya sama dengan 3080. Nah, sekarang yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. 14 dibagi sama 7, ya. Kalau satu ruas tidak ngelompati sama dengan, maka cara membagi adalah atas bawah. 14 dibagi 7 adalah 2. Kemudian kalau di sini atas bawah pembilang sama penyebut sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, ya. Kita bagi beda ruas. Kalau beda ruas berarti sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Di sini berarti kita baginya sama-sama di atas. Nah, kita sederhanakan sedikit demi sedikit supaya kita tidak menggunakan kalkulator, gitu, ya. Berarti kita bagi 2 dulu, ya. Yang 2 ini kita bagi 2 dapat 1. Yang 3080 kita bagi 2. 3 dibagi 2 dapat 1, sisa 1. 10 dibagi 2 dapat 5. Kemudian 8 dibagi 2 dapat 4. Sini berarti 0. Nah, yang sebelah sini nggak usah kita kali dulu, biar nanti kalau kita menyederhanakannya mudah, gitu, ya. Berarti tinggal 22 kali 14 kali T. Nah, mana ini yang kita mau sederhanakan? Misalnya kita mau membagi dengan 2, gitu, ya.
Ini kalau 22 kita bagi 2 berarti di sini dapat 2. Yang 1540 kita bagi 2 juga. 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Nah, minta bantuan 5-nya. 15 dibagi 2 berarti di sini dapat 7. Sisa berapa? Sisa 1. Sisanya kita taruh di sini. 14 kita bagi 2 berarti di sini 7 ya. 7, 0 dibagi 2 berarti di sini 0. Nah, dapat 770. Oh, maaf ya. Ini tadi kita bagi 2, sini dapat 11 maksudnya. Nah, berarti 11 kali 14 kali T. Nah, sekarang angkanya 770. Lebih mudah kelihatan kalau kita bagi 11 ya. 11 bagi 11 dapat 1, 770 dibagi 11 berarti sini dapat 7 ya, 7, 0-nya bagi 11, ini dapat 0. Nah, sini 70, berarti tinggal 14 kali T. Nah, T-nya berarti sama dengan 70 dibagi 14. 70 dibagi 14 berapa? 5. Nah, kita menghitung, jadi nggak usah pakai kalkulator dan hitungannya kita sederhanakan sedikit demi sedikit saja, biar nanti cepat gitu ya. Nah, kemudian soal yang nomor 3. Tentukan volume tabung yang terbentuk dari jari-jari tabung seperti gambar. Nah, yang diketahui di sini adalah jaring-jaring dari tabung. Yang mana kalau di sini ya panjangnya ini kan berasal dari kelilingnya lingkaran. Nah, karena berasal dari kelilingnya lingkaran, maka 24pi itu sama dengan kelilingnya lingkaran. Rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah 2πr. Nah, kita bisa mencari jari-jarinya dari sini. Kemudian yang 60 di sini sebagai apa? Sebagai tingginya persegi panjang sama dengan tingginya tabung gitu ya. Tingginya sama dengan 60. Sekarang kita cari jari-jarinya dulu. 2πr ya, yang dari sini 2πr sama dengan 24pi. Nah, kita mau mencari R-nya. Pi dibagi pi, ya sama-sama 1 ya dibagi pi. Kemudian 24 dibagi 2, berarti sini dapat 12. Berarti kalau begitu jari-jarinya 12. Kita mau mencari volume tabung. Volumenya berarti pi R kuadrat T. Nah, sekarang jari-jarinya sudah ada 12, tingginya 60, pi-nya kita pakai berapa? Karena tidak ada yang kelipatan 7, maka pi-nya kita gunakan 3,14 kali jari-jarinya tadi 12 ya di sini. Kemudian tingginya di sini adalah 60. Berarti 3,14 kali 12 kuadrat berapa? 144 dikalikan sama 60. Berarti hasilnya adalah 271,29,6 ya. Nah, ini satuannya tadi di sini cm, berarti sini adalah cm pangkat 3. Volume tabung di dalam kubus. Contoh soalnya adalah sebuah tabung dimasukkan ke dalam sebuah kubus yang rusuknya berukuran 20 cm. Jika dinding kubus dan dinding tabung bersinggungan, hitunglah volume kubus di luar tabung. Nah, di sini saya sudah gambarkan kubus sama tabungnya. Kalau misalkan di sini kubusnya adalah rusuknya 20 cm. Nah, bagaimana dengan jari-jari tabung? Maka jari-jarinya sama dengan setengah dari panjang rusuk tabung. Maaf, jari-jarinya sama dengan setengah dari panjang rusuknya kubus. Nah, berarti di sini 10. Kenapa demikian? Karena sisi-sisinya menyinggung dari sisi tabung. Nah, kemudian tingginya tabung berarti sama dengan sisinya kubus, berarti sama dengan 20. Nah, kita mau menghitung volume kubus di luar tabung. Berarti yang pertama kita hitung dulu ya volume kubus. Volume kubusnya adalah dari 20 pangkat 2. Dari mana? Dari sisi pangkat sisi pangkat 3.
Nah, ini volume kubus rumusnya adalah sisi pangkat 3. Berarti ini sama dengan 8.000 ya, nolnya 3. Karena di sini cm, maka di sini cm pangkat 3. Kemudian kita akan menghitung volume tabung. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Nah, karena jari-jarinya adalah 10 ya, kelipatan 10, maka pi-nya kita gunakan 3,14. Berarti kali 10 pangkat 2 kali 20. Berarti di sini 3,14 dikalikan sama 100 kemudian kali 20. Yang pertama 3,14 kita kalikan dengan 100 karena di sini ada dua angka di belakang koma dan kita kalikan dengan angka 100 maka komanya hilang. Berarti menjadi 314 kali 20. 314 kali 20 berarti di sini adalah 6280. Nah, tadi yang diinginkan adalah volume kubus di luar tabung. Berarti kita mencari volumenya adalah dari volume kubus dikurangi dengan volume tabung. Volume kubusnya tadi ada 8.000 dikurangi 6280. Berarti di sini ada berapa kira-kira? 100 720. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.